Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan materi lembaga pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Azahra, NIM 2419072. Yang kedua ada Maula Hairina, NIM 2419062. Dan yang terakhir ada Ina Fitrotul Fikroh, NIM 2419083. Di sini saya akan membahas poin A, yaitu definisi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Ada 3 macam lembaga pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, dan yang ketiga adalah pendidikan informal. Secara bahasa, lembaga adalah badan atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu pendidikan, keilmuan, atau melakukan suatu usaha. Badan atau lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan misi badan tersebut. Sebagian lagi diartikan lembaga pendidikan sebagai lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang macam-macam lembaga pendidikan. Secara garis besar, ada 3 lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan di sekolah. Yang kedua, yaitu lembaga pendidikan non-formal atau lembaga pendidikan di masyarakat. Yang ketiga, yaitu lembaga pendidikan informal atau lembaga pendidikan di keluarga. Apa itu lembaga pendidikan formal? Lembaga pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah yang didapati secara sistematis, teratur, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Adapun ciri-ciri pendidikan formal diantaranya adalah pendidikan berlangsung di dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Yang kedua, yaitu guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga. Yang ketiga, memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. Yang keempat, adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu memiliki kurikulum formal, adanya perencanaan metode, media, serta evaluasi pembelajaran. Adanya batasan lama studi. Terus kepada peserta yang lulus pada pendidikan tersebut akan diberikan ijazah. Yang terakhir yaitu dapat meneruskan pada jenjang sekolah yang lebih tinggi. Lembaga pendidikan formal diantaranya adalah ada Taman Kanak-kanak atau TK, RA atau Rodotul Atfal, SE, MI atau Madrasah Ibtidaiyah, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan perguruan tinggi yang meliputi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang sangat penting setelah keluarga. Masa sekolah bukan satu-satunya masa bagi orang untuk belajar. Namun disadari, sekolah merupakan tempat dan saat yang strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk membina peserta didik dalam menghadapi kehidupan di masa depan.
Yang kedua yaitu lembaga pendidikan non-formal atau lembaga pendidikan di masyarakat. Apa itu lembaga pendidikan non-formal? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan non-formal yang lebih jelasnya adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Pendidikan non-formal ada juga yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olahraga, dan pramuka. Dengan kata lain, pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, serta pendidikan lainnya. Adapun ciri-ciri pendidikan non-formal diantaranya yaitu pendidikan berlangsung di lingkungan masyarakat. Yang kedua, guru adalah fasilitator yang diperlukan, tidak adanya pembatasan usia, materi pembelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis, waktu pendidikan singkat dan padat materi, memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. Pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan informal atau lembaga pendidikan keluarga. Lembaga pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan di keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang ditemui karena dalam keluarga inilah anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan di dalam keluarga. Adapun ciri-ciri pendidikan informal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Yang kedua, yang berperan sebagai guru adalah orang tua. Yang ketiga, tidak adanya manajemen yang baku. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang lembaga-lembaga pendidikan. Secara singkat, lembaga pendidikan itu ada 3, yaitu yang pertama lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan sekolah, yang kedua yaitu lembaga pendidikan non formal atau lembaga pendidikan di masyarakat, yang ketiga yaitu lembaga pendidikan informal atau lembaga pendidikan di lingkungan keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan tentang fungsi-fungsi lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tentunya memiliki fungsi atau peran yang bergantung pada tahapan lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan akan terus dipertahankan keberadaannya. Berikut beberapa pandangan dari sejumlah ahli tentang fungsi atau peran dari lembaga pendidikan, antara lain menurut Bruce J. Cohen. Bruce J. Cohen menjelaskan bahwa fungsi dari lembaga pendidikan yaitu antara lain 1. Memberikan persiapan bagi peran-peran dalam bidang pekerjaan. 2. Bertindak sebagai perantara terhadap pewarisan kebudayaan. 3. Memperkenalkan kepada individu-individu tentang berbagai peran dalam masyarakat. 4. Mempersiapkan individu dengan berbagai peran sosial yang dikehendaki. 5. Memberikan landasan bagi penilaian dan pemahaman terhadap status sosial yang relatif. 6. Meningkatkan kemajuan melalui pengikutsertaan dalam riset-riset ilmiah. 7. Memperkuat penyesuaian diri dan mengembangkan hubungan sosial. Selanjutnya, menurut Bogarduus,
Bogardius menyatakan bahwa terdapat dua macam fungsi dalam lembaga pendidikan, yaitu antara lain 1. Memberantas kebodohan, artinya mengusahakan agar peserta didik mampu menulis dan membaca serta mengembangkan kemampuan intelektualnya. Selanjutnya kedua, menghilangkan salah pengertian, artinya mengembangkan pengertian yang luas tentang manusia lain yang berbeda kebudayaan dari kepentingannya. Selanjutnya yang ketiga, menurut Horton dan Hen menyatakan bahwa fungsi dari lembaga pendidikan yaitu A. Lembaga pendidikan yang memiliki fungsi manifest, yaitu 1. Membantu orang untuk sanggup dan mampu untuk mencari nafkah hidup. 2. Menolong orang untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi demi pemenuhan kebutuhan pribadi dan pengembangan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskannya melalui generasi satu ke generasi selanjutnya. 4. Merangsang partisipasi demokratis melalui pengajaran keterampilan berbicara dan kemampuan berpikir secara rasional dan bebas. 5. Memperkaya kehidupan dengan menciptakan kemungkinan untuk berkembangnya cakrawala intelektual. 6. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penyesuaian diri. Selanjutnya, berdasarkan lembaga pendidikan yang juga memiliki fungsi laten, yaitu antara lain 1. Perpanjangan masa ketidakdewasaan, artinya masa pendidikan yang diperpanjang menunda pengalihan peranan orang dewasa kepada anak. Hal ini juga berarti memperlambat masuknya seorang anak ke lapangan pekerjaan karena ia harus terus menuntut ilmu di sekolah. Selanjutnya, 2. Melemahnya pengawasan orang tua, artinya berkurangnya otoritas orang tua karena sekolah kerap kali menggunakan bahan pelajaran yang menentang standar moral keluarga. 3. Mempertahankan sistem kelas sosial karena bidang pekerjaan yang digelutinya, yang merupakan konsekuensi dari pendidikan yang ditempuh seseorang. Selanjutnya yang terakhir 4. Tempat bernaungnya perbedaan pendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.